Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPD Film Matemas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini merupakan doa Paulus bagi jemaat yang ada di Efesus, ya. Di dalam doanya Paulus meminta kepada Kristus untuk senantiasa diam dalam hati jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Di dalam doanya Paulus minta agar Kristus senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat. Saudara berkata Tuhan, bukan hanya itu, Paulus juga berdoa agar seluruh jemaat yang ada di Efesus, orang percaya yang ada di Efesus pada waktu itu, dapat mengenal kasih Kristus, kasih yang begitu ajaib, kasih yang begitu dikatakan panjang, kasih yang begitu lebar, kasih yang begitu tinggi, kasih yang begitu dalam, kasih Kristus bagi setiap orang-orang percaya. Saudara berkata Tuhan, kasih adalah kekuatan terbesar yang menyatukan antara Kristus dan manusia. Ya, kasih ini adalah kekuatan terbesar yang dapat mempersatukan Kristus dan manusia, sehingga ketika manusia memiliki kasih Kristus atau menyadari betapa besar kasih Kristus bagi orang percaya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus kepada orang percaya, maka kasih ini yang akan membawa setiap orang percaya semakin hari semakin mendekat kepada Allah. Kasih ini yang akan membawa kehidupan orang-orang percaya semakin hari semakin melekat kepada Allah. Saudara berkata Tuhan, dalam dunia ini terlalu banyak hal-hal yang bisa membuat kita kecewa, ya. Di dalam dunia ini terlalu banyak hal yang dapat mengecewakan kita, dan ketika kekecewaan ini tidak ditangani dengan benar, maka kekecewaan ini yang dapat menarik kita jauh daripada Allah, ya. Kekecewaan ini yang dapat menjauhkan kita daripada Allah. Sebabnya Paulus berdoa bagi setiap jemaat-jemaat yang ada agar senantiasa orang-orang percaya yang ada di Efesus dipenuhi dengan kasih Allah dan dipenuhi dengan pengetahuan betapa besar, betapa lebarnya kasih Allah. Mengapa? Ketika kasih Allah yang begitu besar itu ada dalam kehidupan kita, ya, ketika kita menyadari betapa panjang, lebar, dalam dan tingginya kasih Allah kepada setiap kita orang percaya, maka ketika kita diperhadapkan dengan kekecewaan, kita tidak akan kecewa kepada Tuhan. Kita tidak akan kecewa dengan Allah. Segala sesuatu dalam kehidupan kita dapat menarik kita kepada kekecewaan. Selama kata Tuhan, orang tua kita mungkin dapat mengecewakan kita, anak-anak dapat mengecewakan kita, saudara, teman-teman kita dapat mengecewakan kita. Namun kalau kasih Kristus yang begitu ajaib itu yang memerintah dalam hati kita, kalau kasih kita memiliki pengenalan akan kasih Kristus yang begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar, begitu panjang bagi setiap kehidupan kita, maka apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan kecewa kepada Tuhan. Justru ketika kita mengenal kasih Allah, maka ketika ada hal-hal yang mengecewakan, anak-anak mengecewakan, orang tua, teman, saudara mungkin mengecewakan, kita tahu kepada siapa kita bisa berharap, ya. Kepada siapa kita bisa berharap. Ketika keadaan mengecewakan kita, kita tidak akan jauh daripada Allah, namun kita akan mendekat kepada Allah, karena kita tahu kita tidak dapat mengharapkan kasih yang kekal, kasih yang murni dari manusia. Karena manusia penuh dengan keterbatasan sekalipun itu orang tua kita atau anak-anak kita. Namun kasih yang sejati, kasih yang besar itu hanya ada di dalam Kristus, ya. Sehingga Paulus meminta melalui firman-Nya, Paulus berdoa bagi setiap jemaat-jemaat, bahkan bagi setiap kita orang percaya, dia minta agar kita mampu mengenal kasih Kristus yang ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Dalam Roma pasal yang ke-8, saya akan bacakan kita semua. Roma pasal ke-8 ayat 35. Roma pasal 8 ayat 35, ayat 38 dan 39 saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita punya Allah yang begitu mengasihi setiap kehidupan kita. Besar kasihnya bagi setiap orang percaya tidak dapat diukur.
besar kasih-Nya bagi setiap orang percaya tidak dapat dihitung. Ya, pagi hari ini saya mau kembali mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu dapat mengecewakan, tapi jangan pernah kecewa kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memulihkan segala sesuatu ketika kita tak percaya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan setiap kita betapa besar kasih Allah bagi setiap kehidupan kita, sehingga itu boleh menumbuhkan pengharapan yang baru untuk kita tetap setia mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Ya Roh Kudus, ingatkan kami, ya Roh Kudus, kuatkan kami, ya Roh Kudus, mampukan kami untuk yang boleh mengenal pribadi-Mu, mengenal kasih-Mu, bahkan boleh Tuhan menerima segala sesuatu yang ajaib daripada kasih-Mu, sehingga kami tetap menjadi orang yang setia, orang-orang yang senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau, bahkan terus berharap kepada kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, sepanjang hari kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, biar penyertaan dan perlindungan daripada Allah di bagian dalam setiap kehidupan kami. Kami akan melangkah bersama-sama Engkau dengan pengucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.